Salam Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh memperingati hari kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita dari kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu, Paskah itu juga berbicara tentang Tuhan mengubah kematian menjadi kehidupan bagi kita. Karena yang seharusnya kita mati tapi Tuhan ganti, Dia berikan kita menjadi kehidupan. Tuhan juga mengubah untuk menjadi berkat bagi kita. Karena kita yang seharusnya dikutuk, tapi Tuhan ambil di kayu salib. Ada banyak terjadi pertukaran di kayu salib Bapak Ibu, yang seharusnya kita syukuri dalam setiap kehidupan kita. Tapi kadang-kadang orang tidak sampai di sana pikirannya Bapak Ibu. Dia merasa biasa-biasa saja. Tapi itu adalah sangat perkara yang sangat besar. Dan tidak ada lagi perkara di dunia ini yang seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita hari ini boleh memperingati bagaimana Yesus boleh menyelamatkan hidup kita. Kita akan melihat dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Kita baca, sudah dapat Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara yang dikasihi Yesus, kita melihat bagaimana Allah menyelamatkan manusia dan apa tujuannya di sana. Oleh karena itu saya akan berbicara ada 3 makna kematian Yesus di kayu salib dalam kehidupan kita. Namun kita berbicara tentang hari ini juga disebut adalah Paskah Bapak Ibu. Kenapa timbul Paskah? Kapan terjadi Paskah? Kita harus memahami bahwa Paskah yang pertama itu mempunyai pengertian adalah bagaimana Allah membebaskan suatu bangsa, menyelamatkan suatu bangsa dari perbudakan, dan Dia mengangkat kepada kehidupan yang menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah, yaitu adalah umat Israel. Pada waktu mereka ada di bangsa Mesir, mereka di sana ditawan dan diperbudak selama 450 tahun lamanya, sehingga pada waktu itu mereka mengalami penderitaan kerja paksa di sana. Mereka mulai berseru kepada Allah karena Allah setia dengan bangsanya, umat pilihannya. Karena waktu mereka sedang berseru-seru dan melihat keadaan mereka, maka Allah punya rencana bagaimana membebaskan mereka dari tawanan daripada Mesir pada waktu itu. Maka Dia memanggil seorang namanya Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu. Dan inilah rancangan yang pertama, sehingga Paskah harus terjadi di Mesir pada waktu itu. Oleh karena itu makna daripada Paskah itu adalah membebaskan umat Tuhan dari belenggu dosa, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada pertukaran di sana, ada pemulihan yang sedang terjadi. Itulah karya Allah dalam kehidupan kita di dalam Paskah. Sama halnya dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Kita sedang ada di dalam kegelapan pada waktu Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Maka untuk memulihkan kehidupan kita kembali, maka Dia harus mengutus anaknya Yesus Kristus supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti hidup kembali. Sekalipun ia sudah mati, ia akan hidup, karena Yesuslah yang punya kerajaan. Dia dikatakan, akulah kebangkitan
kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu makanya setiap orang yang percaya ada janji pengharapan yang akan kita terima daripada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan ada kehidupan yang lebih besar yang akan kita nantikan, yaitu adalah kehidupan yang kekal. Perjalanan Israel sama dengan perjalanan kekristenan kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, itulah makna daripada Paskah. Kita dibebaskan dari belenggu sehingga kita melakukan dosa lagi, Pak Ibu. Dia dikatakan di situ membebaskan kita dari kehidupan hukum daripada Tuhan yang menentang daripada hukum Taurat. Kita dibebaskan dari hukuman itu dan kita dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, yang pertama tadi adalah untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Itulah tujuan Paskah dalam kehidupan kita. Karena lewat pengorbanan Yesuslah kita bisa dibebaskan dari segala kejahatan kita, dari segala dosa-dosa kita yang membuat kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan karena kita tetap terikat dengan dosa. Dosa yang biasa kita lakukan adalah banyak hal adalah kefasikan kita di hadapan Tuhan. Banyak orang-orang fasik di dalam kehidupan kekristenan hari-hari ini. Mereka mengaku Kristen tapi mereka fasik dan tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dikatakan mereka juga orang Kristen tapi mereka dikuasai keduniaan, mereka dikuasai kedagingan, mereka terikat dengan hal-hal perkara duniawi sehingga kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Kita tidak bersekutu dengan Allah. Tetapi dikatakan di situ ketidaktaatan kita juga membuat kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Oleh karena pemberontakan kita, ketidaksetiaan kita kepada perintah Tuhan membuat Tuhan menjauh dari kehidupan kita. Tetapi lewat korban Yesus kita menjadi dipersekutukan yang jauh, kita didekatkan kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku akan tinggal di dalam engkau. Itulah keinginan Tuhan, sehingga dia harus rela mati untuk bisa menjauhkan segala penghalang-penghalang itu, supaya Allah itu bisa tinggal di dalam kehidupan kita. Itulah tujuan yang pertama Yesus datang ke dunia, untuk membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita, dari kejahatan kita, dari ketidaktaatan kita. Oleh karena itu kalau kita percaya dan kita mau menerima berkat Paskah, maka saya percaya kita tidak akan terikat lagi dengan perkara-perkara dunia, kita terikat lagi dengan perkara-perkara kedagingan, tapi kita akan menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah menikmati makna daripada Paskah itu. Tapi kalau kita masih tetap hidup seperti kehidupan Mesir, kehidupan dunia, berarti Paskah itu tidak menjadi milik kita. Selain daripada kita dibebaskan dari belenggu dosa, tujuan Allah, tujuan kematian Yesus di kayu salib adalah untuk menguduskan umat menjadi milik kepunyaannya. Itu dikatakan Tuhan ingin selalu ada teman bersama-sama, ada umat yang selalu bersama-sama dengan Dia, ada bangsa yang selalu dekat kepada Dia, yang selalu memberikan pujian dan penyembahan kepada Dia, sehingga Dia harus dikuduskan, Bapak Ibu. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Mengapa kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, tapi sepertinya Tuhan sudah jauh sekali, tidak ada rasa apa-apa. Kenapa? Karena kita masih tetap di dalam dosa. Oleh karena itu dikuduskan oleh Tuhan, karena dikatakan aku adalah kudus, maka kuduslah umatku. Untuk menguduskan kita, Tuhan harus rela mencurahkan darahnya untuk membasuh dosa kita. Saudara, itu adalah karya daripada Tuhan Yesus bagi kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak ingin jauh dari kehidupan kita. Kita mau ingin dijadikan umat kesayangannya sendiri, milik kepunyaannya. Tapi kita pertama harus siap dikuduskan. Saudara yang dikasihi Yesus, mari kita hari-hari ini mempersiapkan diri kita, menguduskan diri kita, supaya kita bisa layak mendekat kepada Tuhan. Itu yang kedua, Bapak Ibu, makna tujuan.
Oleh karena itu saya percaya, mungkin saudara berpikir ada orang berkata pernah seperti saya, kepada saya berkata demikian, bagaimana kita bisa masih hidup di dunia ini? Kita harus tetap hidup di dalam dosa. Apapun yang kita kerjakan harus tetap ada dosa. Saudara, kalau kita ditanya Bapak Ibu, kira-kira bisa hidup kudus enggak Bapak Ibu? Bisa hidup kudus Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu? Saudara, sering kita memakai pikiran kita, akal kita kepada Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau selama ada tertulis di sini, semua tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti mungkin. Karena Tuhan tidak akan mungkin tuliskan kalau memang kita tidak bisa. Oleh karena itu, kalau orang berkata, wah mana bisa kudus, mana bisa hidup kudus, maka Anda berkata bahwa itu adalah tanda Anda tidak percaya dengan kuasa Allah. Tapi kalau Anda percaya kepada kuasa Allah, apa yang sudah difirmankan itu pasti terjadi, asal kita mau melakukannya dan kita mengikutinya. Itulah salah satu yang perlu kita harus miliki, supaya kita menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana kita hidup kudus? Yang pertama Bapak Ibu, supaya Anda bisa hidup kudus, Anda harus taat kepada firman Tuhan. Kalau Anda tidak taat kepada firman Tuhan, maka Anda tidak akan pernah yang namanya hidup di dalam kekudusan. Karena lewat firman-Lah kita bisa berjalan di dalam kebenaran, di dalam seluruh kehendak Allah. Dikatakan di sana di Mazmur 116 dikatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka jalannya akan diterangi oleh firman itu sendiri dan menjadi tuntunan dalam kehidupannya untuk meraih kekudusan. Itu makanya banyak orang berkata tidak bisa kudus, karena dia tidak mampu untuk taat kepada firman Tuhan. Kira-kira susah enggak Bapak Ibu untuk taat kepada firman Tuhan? Susah enggak menuruti firman Tuhan? Susah? Berapa banyak yang bilang susah Bapak Ibu? Berapa banyak yang bilang tidak susah? Saudara, itu keputusan dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi apa yang telah difirmankan di dalam kitab ini, dia pasti bisa. Sebenarnya tidak ada yang sulit untuk kita bisa taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Masalahnya kita tidak mau melakukannya. Kita tahu dan kita mengerti, tapi kita tidak mau melakukannya. Kenapa kita tidak mau melakukannya? Karena hidup kita berfokus kepada diri kita sendiri. Kita merasa kalau kita melakukan itu merugikan dalam hidup kita, membebani hidup kita, sehingga kita tidak mau melakukannya. Itu maka dikatakan Tuhan bahwa musuh yang paling berat dalam hidup kita bukan iblis, tapi kedagingan kita. Itulah yang sering bertentangan dalam hidup kita, sehingga kita tidak mampu melakukan firman Tuhan. Setiap waktu kita berjuang, maka dikatakan hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah peperangan. Peperangan antara daging kita dengan roh kita. Kalau Anda ditanya Bapak Ibu, yang selalu menang dalam hidup kita siapa? Kita atau Tuhan? Siapa yang menang? Kadang-kadang kita pikirkan Bapak Ibu kita lebih hebat, kita bisa kalahkan. Padahal itu adalah salah satu kegagalan dalam kehidupan kita. Karena keinginan kita itu tidak membawa kita kepada kebenaran, tidak membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tetapi ketika ketaatan firman Allah itu yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kalau Anda mau hanya ingin melakukan apa yang Anda inginkan, maka tujuan hidup saudara bukan ke surga, tapi tujuan saudara adalah kehidupanmu sendiri. Itu yang selalu berjuang. Kalau Anda tahu hari ini hari Sabat, Tuhan sudah katakan engkau harus datang kepada Tuhan, karena aku akan memulihkan keadaanmu. Tapi yang kita lakukan apa? Kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang kita sibuk melihat yang lain. Pekerjaanku masih banyak. Pekerjaan, saya mau katakan, pekerjaan selama hidup tidak akan pernah habis Bapak Ibu. Tapi pada waktu kita sudah tidak mau melakukan firman Tuhan, Anda sudah gagal. Karena setiap keputusan yang kita ambil, semua sudah dicatat oleh Tuhan. Hari ini apa yang Anda putuskan, Anda mau ikut diri sendiri atau mengikut Tuhan, itu selalu ditulis.
Oleh karena itu, orang yang sudah menerima penebusan daripada Kristus Yesus, mereka harus hidup kudus lewat ketaatan kita kepada firman Tuhan. Itu salah satu. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita bisa hidup kudus, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang orang sering lupa. Tuhan berkata, aku akan mengirim rohku kepadamu, roh penolong, roh kudus. Itu yang akan menolong kamu, itu yang akan menuntun kamu, itu yang memberi kekuatan dan pengertian bagi kita lewat roh Allah, lewat roh kudus. Itu maka dikatakan penolong dalam segala hal, yang menolong kita ketika kita lemah, yang menolong kita memberi pengetahuan, memberikan hikmat dan segala sesuatu. Dia adalah penolong dalam hidup kita. Mengapa orang berkata saya tidak bisa hidup benar, saya tidak bisa hidup kudus? Karena mereka mengandalkan kekuatannya. Memang dengan kekuatan kita tidak akan pernah bisa hidup benar, dengan kekuatan kita tidak akan bisa hidup kudus. Tapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kita bisa. Apa yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin bagi kita, karena Allah ada bersama dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Bukankah Tuhan katakan, kalau rohku ada di dalam kamu, maka kuasa ada di dalam kamu. Kuasa yang ada di dalam diri kita itu adalah sama kuasa yang menciptakan langit dan bumi dan melakukan segala perkara. Itulah yang perlu kita harus miliki. Untuk hidup kudus, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak mau hidup hanya menurut keinginan kita sendiri. Oleh karena itu, saudara, ketika Anda mengambil keputusan, Anda jangan cepat-cepat ambil keputusan. Berikan waktu kepada Tuhan untuk memberikan petunjuk bagi kita. Karena keputusan kita belum tentu baik, Bapak Ibu. Tapi keputusan daripada Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Sering kita merasa yang kita buat itu sudah baik. Saya mengatakan yang baik menurut pemikiran kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi yang baik menurut Tuhan itu sudah pasti baik bagi kita. Itu sering orang tidak memahami, membedakan hal itu. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar hari-hari ini menjaga kekudusan kita, supaya kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, supaya pengorbanan Yesus tidak sia-sia di dalam kehidupan kita. Makna kematian Yesus yang pertama tadi membebaskan kita dari segala kejahatan kita, dan yang kedua untuk menguduskan kita dari segala dosa-dosa kita, supaya kita menjadi umat pilihan Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjadikan kita umat yang menjadi saksi, umat yang menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Karena pekerjaan Allah belum selesai di dunia ini, maka dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Allah memilih kita, Allah menetapkan kita supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Itulah tujuan Allah, pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita, supaya kita bisa menjadi saksi, kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Karena dunia ada di dalam kegelapan, maka dunia sedang membutuhkan terang itu dari kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Yesus, kalau kita ditanya kira-kira ini masih terang, apakah hidup kita masih terang atau sudah gelap, Bapak Ibu? Masih terang? Lihat dulu kiri kanannya, masih terang apa tidak? Jangan-jangan sudah gelap atau samar-samar. Ya, kita dijadikan menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam, kita harus bisa mengubah situasi yang ada di dunia ini yang tidak baik menjadi baik. Sama dengan sayuran, kalau kita memasak, kita harus bisa mengubah rasa yang ada di dalamnya. Itulah dunia kita di dalam hidup kita. Ketika kita Tuhan tempatkan di mana saja, kita harus bisa mengubah lingkungan di sekitar kita. Yang tidak baik itu harus menjadi baik. Itulah tujuan garam. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini, apakah kita ini masih tetap ada garamnya atau sudah hambar? Masihkah orang suka dekat dengan kita? Itu pertanda bahwa orang masih mencari kita. Berarti Tuhan masih pakai kita menjadi garam dan terang. Dikatakan selain kita jadi garam, kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Karena dunia sedang ada di dalam kegelapan,
maka kita harus menjadi terang untuk menerangi kegelapan yang sedang terjadi di bangsa kita. Saudara, terang itu tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Dia selalu menerangi. Dia tidak peduli situasi keadaan apapun. Yang penting dia melakukan, dia harus tetap terang. Terang terus terang. Tidak ada yang samar-samar Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini miliki makna kematian Yesus dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Kita boleh berbuat baik, karena dikatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik. Kita harus berbuat baik di mana kita berada, karena lewat perbuatan baik kita, maka orang akan melihat Allah itu ada dalam hidup kita. Mereka akan mengikut kita untuk datang kepada Tuhan. Kita melihat dulu di Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 9 dikatakan firman Tuhan, 1, 2, 3. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kalau kita punya Tuhan, kita punya Allah, maka kita juga harus memiliki kebaikan kepada semua orang seperti Yesus, seperti Allah punya kebaikan dalam semua orang. Dia tidak memilih-milih, tetapi kehidupan kekristenan kita dunia hari-hari ini, banyak orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Tapi kita harus menjadi terang. Matahari ini tidak pernah dia terbit hanya kepada orang yang baik. Tapi baik atau tidak baik dia tidak peduli. Yang penting dia harus berjalan sesuai dengan fungsinya. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Berbuat baiklah kepada semua orang tanpa melihat muka, kulit dan suku kita. Tapi kita mulai berbuat baik karena ada ciri-ciri Kristus di dalam kehidupan kita. Itu tujuan Allah dalam kehidupan kita. Selain kita dikatakan Tuhan membebaskan kita dari kejahatan kita, Tuhan akan menguduskan kita supaya menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Dan yang ketiga, kita akan menjadi orang yang berbuat baik, menjadi garam dan terang dunia di mana kita berada. Itulah tujuan Allah. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Yesus, lalu apa yang harus kita lakukan lewat pengorbanan Yesus? Apa yang kita mau ambil di dalam kehidupan kita supaya pengorbanan Yesus itu tidak sia-sia Bapak Ibu? Saudara, ada 3 hal yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau Anda mau menerima berkat Paskah, berkat makna kematian Yesus, yang pertama dikatakan di situ, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu tujuan Allah, itu keinginan Tuhan dari setiap kehidupan kita. Anda tahu makna daripada kematian Yesus, tapi kalau Anda tidak menerima Dia dalam hidupmu, Anda tidak akan pernah menerima berkat-Nya. Terima Dia dalam hidupmu, karena di dalam Dialah ada keselamatan. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di situ bahwa Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 kita bacakan 1, 2, 3. Sudah dapat Bapak Ibu? 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini adalah sungguh-sungguh sangat jelas yang Tuhan katakan, bahwa untuk menerima segala yang Tuhan janjikan, kita harus menerima Dia untuk bisa menyelamatkan hidup kita, karena Dialah jalan satu-satunya, tidak ada jalan yang lain. Yohanes 13 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Dia jalan satu-satunya. Orang boleh berkata banyak jalannya, tapi kita Tuhan ajarkan hanya Yesus jalan satu-satunya. Amin Bapak Ibu. Anda jangan ragu memiliki Dia. Terima Dia dalam hidupmu. Anda akan pasti dibawa kepada kerajaan Allah, kepada kehidupan yang kekal. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Maka dikatakan di situ, akuilah Dia sebagai Tuhan dan Raja. Kau terima Dia, akui Dia bahwa Dialah Tuhan satu-satunya, Dialah Raja.
tidak ada yang lain di dunia ini, hanya Dia yang Raja di atas segala raja. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, taatilah Dia dalam setiap perintahnya, taatilah firman-Nya. Itulah tujuan Tuhan mati di kayu salib, supaya Anda bisa menerima setiap janji Tuhan lewat Paskah dan pengorbanannya. Yesus sudah menyelesaikan segalanya bagi kita. Pada waktu Ia ada di dalam kayu salib, Dia berkata, semuanya sudah selesai. Dosamu sudah diselesai, penderitaanmu, sakit penyakitmu, semua sudah diangkat oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, terimalah Dia. Dan dikatakan di situ, akuilah Dia dalam hidupmu. Dan dikatakan di situ, taatilah perintahnya. Ya, itulah yang dilakukan Yesus bagi kita, Bapak Ibu. Dan Dia berpesan, aku akan datang segera untuk membalaskan setiap perbuatan orang kepadanya. Oleh karena itu, mari kita tetap mempersiapkan diri kita, karena Tuhan akan datang yang kedua kali, dan kita akan kedapatan dalam keadaan baik.